Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bisa bermajlis ilmu lewat media Jabal Uhud, dan karena kita sudah hampir memasuki 10 akhir daripada bulan Ramadan, Nabi SAW bersabda, al-a'mal bi khawatimiha, amal itu ditentukan akhirnya. Dari 10 awal, tengah dan akhir di bulan Ramadan, maka yang paling menentukan Ramadan adalah 10 akhirnya. Saya ingin mengingatkan kembali tentang fadilah inti daripada bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan disepakati keduanya, atau istilah mustalahul hadis muttafaqun alaihi, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah, apabila masuk bulan Ramadan maka seluruh pintu-pintu surga dibuka. Dalam riwayat futihat menggunakan tasdid. Arti futihat dalam bahasa Arab itu artinya siag mubalaghah, bentuk yang berlebihan. Artinya bahwa pintu-pintu surga itu betul-betul dibuka selebar-lebarnya. Itu arti futihat. Dan kita tahu bahwa daun pintu surga dari ujung ke ujung itu masiratu arba'ina sanatan, perjalanan 40 tahun lebarnya pintu surga itu. Dari ujung daun pintu ke ujung pintu yang lainnya, masirati arba'ina sanatan, perjalanan 40 tahun. Anda bisa bayangkan betapa luasnya pintu surga itu. Dan 8 pintu surga betul-betul dibuka selebar-lebarnya. Sampai-sampai Rasul mengatakan, wala ya'tiyanna 'alaiha yaumun wa huwa kadhidun minaz ziham, dan akan datang zamannya manusia akan berdesak-desakan di pintu surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasul mengatakan, wa ghulliqat abwabun niran. Sekali lagi di sini Rasul menggunakan siag mubalaghah, bentuk yang berlebihan. Ghulliqat artinya betul-betul ditutup. Sebagaimana ketika Zulaikha merayu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, Allah bahasakan dalam Al-Quran, wa ghallaqatil abwab, betul-betul dia menutup rapat-rapat dan menguncinya. Kemudian wasulsilatis syayatin, silsilah adalah sebuah rantai, rantai yang sangat besar, yang kalau ditarik itu keluar suara. Selama ini, selama 11 bulan kita diikat tengkuk kita oleh syaitan setiap tidur. Karena apabila seorang hamba itu tertidur, maka syaitan akan mengikat di tengkuknya 3 ikatan, kemudian mengencingi di telinganya sehingga susah bangun. Maka 11 bulan syaitan yang mengikat kita. Bahkan dalam riwayat, syaitan itu mengikat manusia seperti seseorang mengikat binatang. Jadi sekehendaknya syaitan menarik ke sana kemari. Tetapi di bulan Ramadan justru terbalik. Tidak ada satupun manusia yang diikat oleh syaitan tengkuknya.
tapi setan yang diikat. Masalahnya sudah tidak diikat saja tidak bangun. Gimana kalau diikat? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah, 3 perkara ini, pintu sorga dibuka lebar-lebar dengan selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup dengan serapat-rapatnya, dan setan betul-betul diikat dengan rantai. Untuk apa ini? Sekali lagi, 3 keutamaan bulan Ramadan itu untuk kita. Allah berikan ini untuk kita supaya kita mudah berubah. Tetapi sudah dibuka pintu sorga, ditutup pintu neraka, setan pun diikat, tidak mau berubah juga. Lah dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, berarti ada manusia itu yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal susah mendapatkan hidayah di luar Ramadan dan di dalam Ramadan. Ada orang-orang yang dicatat dalam Lauhil Mahfuz seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan 3 perkara ini menunjukkan bukti adanya perubahan alam semesta. Dan perubahan ini tidak mesti harus dilihat, cukup diyakini saja bahwa ada perubahan di bumi dengan cara setan-setan diikat. Ada perubahan di langit dengan cara pintu-pintu langit dibuka. Bahkan ada perubahan di sorga dan neraka dengan cara dibuka lebar-lebar pintu sorga dan ditutup rapat-rapit pintu neraka. Kalau alam semesta saja bisa berubah, kenapa manusia tidak bisa berubah? Kenapa manusia tidak bisa berubah? Aneh, bulan Ramadan tidak bisa merubah manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka ada 6 perkara supaya kita paham bahwa 10 akhir Ramadan ini kesempatan terakhir yang harus dipahami, bahwa 1, Ramadan itu adalah syahrul maghfirah, bulan di mana kita mudah mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Anda bisa bayangkan 11 tahun manusia itu melakukan dosa. Tidak ada manusia yang tidak melakukan dosa. Karena Rasul yang mengatakan kullu bani Adam khattah, setiap anak Adam itu pasti punya kesalahan. Bahkan dalam hadis Allah mencatat pada setiap anak hamba itu perbuatan zinahnya. Mata melihat berzinah dengan melihat yang haram, telinga berzinah dengan mendengar yang haram, kaki dilangkahkan ke tempat yang haram. Begitulah. Itu sebuah kemestian dan keharusan, manusia itu pasti melakukan dosa. Kalau ada manusia yang mengatakan saya tidak pernah berbuat dosa, dustakan ucapannya. 11 bulan manusia itu melakukan maksiat. Ketika masuk bulan Ramadan, maka lembaran yang hitam itu bisa dihapus dan menjadi putih hanya dengan sungguh-sungguh melakukan 3 perkara, dan 3-tiganya disebutkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Pertama, man shoma Ramadhanan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, man qama Ramadhanan, barang siapa yang salat tarawih di bulan Ramadan. Yang ketiga, man qama lailata qadrin, dan orang yang betul-betul menghidupkan malam Lailatul Qadar. Maka Rasul mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dosa 11 tahun ke belakang dihapus betul-betul dengan 3 perkara ini. Dan ini keistimewaan hebat. Kita keluar di bulan Ramadan itu 1 dosa pun tidak ada. Tetapi ada orang-orang yang celaka, ketika masuk Ramadan keluar tidak ada 1 pun yang diampuni dosanya. Makanya Jibril berdoa, ragima anfu rajulin thumma ragima anfu rajulin thumma ragima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar min dhunubi. Celaka dan binasa, celaka dan binasa, celaka dan binasa. Ada orang masuk bulan Ramadan keluar 1 dosa pun tidak diampuni. Naudzubillah. Yang kedua, bahwa Ramadan kesempatan kita itu mendapatkan idkun minan nar. Idkun minan nar itu artinya kita dibebaskan dari api neraka. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala mencatat di Ramadan ini kita dibebaskan dari api neraka, kemudian dicatat dalam catatan para malaikat,
maka selamanya kita tidak mungkin masuk neraka. Tetapi sebaliknya orang-orang yang tidak mendapatkan ini, faman haruma khairaha faqad hurim. Siapa yang diharamkan mendapatkan ini semuanya, maka selamanya tidak akan mendapatkan kebaikan. Maka berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan agar Allah memerdekakan kita dari api neraka. Dan itu keutamaan besar, dimerdekakan dari api neraka. Yang ketiga, mudha'afatul ujur. Ramadan itu tempat dilipat gandakan pahala. Pahala apa saja dilipat gandakan. Bahkan Nabi SAW ketika menjelaskan tentang pahala puasa, kata Nabi SAW, as-sawmu li wa ana azzibihi. Puasa itu untukku, aku yang akan membalasnya. Maknanya apa di sini? Kalau solat jelas nominalnya, zakat jelas nominalnya, sedekah jelas nominalnya, tapi puasa tidak jelas nominalnya. Berapa pahala yang akan diterima, hamba Allah tidak ada yang tahu. Kenapa demikian? Karena kandungan puasa itu ada kesabaran. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwa Allah akan mencukupkan pahala orang yang sabar itu tanpa batas. Ada amalan itu, satu amalan satu pahala, satu amalan 10 pahala, satu amalan 700 kali lipat pahala. Tapi puasa ini tidak jelas lipatannya, saking banyaknya. Bahkan ketika Nabi menceritakan tentang umrah di bulan Ramadan, kata Nabi SAW, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu sama dengan haji bersamaku. Bahkan Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Satu malam di malam Lailatul Qadar jauh lebih baik daripada 1000 bulan, menunjukkan bahwa Ramadan itu tempat melipat gandakan pahala. Kemudian yang nomor 4, bahwa Ramadan adalah pursoh, sebuah kesempatan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang berpuasa itu Allah berikan 2 kebahagiaan. Pertama, Nabi SAW mengatakan lis-shaimin farhatan, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Bagi orang yang berpuasa itu memiliki 2 kebahagiaan. Satu bahagia ketika menjelang berbuka, karena sudah berlapar-lapar, berhaus-haus dari pagi, tiba-tiba dihidangkan makanan di hadapannya. Dan yang kedua, lebih daripada itu, dia bahagia ketika berjumpa dengan Rabbnya. Berjumpa dengan Rabbnya. Ketika manusia berada di kontorah, kontorah itu akhir daripada sirat, akhir daripada sirat al-mustaqim disebut kontorah. Di situ terjadi nikosh, terjadi perdebatan. Disitulah terjadi kisas antara orang yang zalim dan orang yang dizalimi. Yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, atadruna mal muflisu hadhil ummah. Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut umat ini? Sahabat polos mengatakan, la mala dirhamalahu wala dinar. Orang yang tidak punya dirham dan tidak punya dinar. Orang yang bankrupt, gulung tikar usahanya, itulah orang bangkrut. Tapi Rasul mengatakan bukan itu. Orang bangkrut itu orang yang datang dengan pahala salat, dengan pahala sedekah, dengan pahala haji dan pahala-pahala ibadahnya. Tetapi di sisi lain, wa qad syatama hadza wa akhadha mala hadza wa safaka dama hadza. Tapi dia pun membawa dosa, pernah melaknat si fulan, pernah mengambil hak si fulan, pernah menumpahkan darah si fulan. Maka terjadi kisos di kantor ini. Ada orang-orang yang kemudian bangkrut. Kenapa? Karena pahalanya diserahkan kepada orang yang dizalimi, sementara dosa orang yang dizalimi diserahkan kepada orang yang berbuat zalim. Bangkrut dia kalau usaha itu hilang modalnya pun penuh dengan hutang. Pahalanya hilang, dosa orang pula ditanggung. Itu namanya bangkrut dalam bahasa Arab, muflis namanya. Ada orang yang seperti itu. Olah orang ini sudah ada kesempatan lagi masuk surga. Apa yang bisa diandalkan? Modal sudah tidak ada. Akan tetapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan pahala yang sangat besar. Dan pahala itu adalah pahala siam, pahala puasa. As-sawmu li wa ana azzibihi.
puasa itu untukku, aku yang akan membalasnya. Disinilah hamba Allah berbahagia karena ada kesempatan masuk dari pintu Rayyan. Ini kesempatan besar di bulan Ramadan. Kemudian yang nomor 5, bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar, dan itu ada di 10 akhir Ramadan dan tidak terdapat di awal ataupun tengah. Kalau ada orang mengatakan nuzulul Quran itu tanggal 17, orang ini tidak paham. Nuzulul Quran itu tidak jelas tanggalnya, karena ada di tanggal-tanggal ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Dan itulah tanggal-tanggal Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Quran itu di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bukan tanggal 17. Lailatul Qadar itu tanggal-tanggal ganjil di 10 akhir Ramadan. Dan malam Lailatul Qadar itu malam terbaik sepanjang tahun. Tidak ada malam yang lebih baik daripada malam Lailatul Qadar, dan itu ada di 10 akhir Ramadan. Makanya Nabi SAW dijelaskan Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi SAW syadda mi'zarahu wa aiqadha ahlah. Rasul mengencangkan sarungnya dan membangunkan keluarganya untuk beramal saleh. Kemudian yang terakhir nomor 6, bahwa Ramadan adalah fursah, kesempatan mustajabatud doa. Setiap doa dikabulkan, terutama doa di 3 tempat. Pertama, doa menjelang berbuka. Yang kedua, doa di sepertiga malam akhir. Yang ketiga, doa setelah subuh sebelum terbit matahari. Itu waktu barakah namanya. Rasul mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Maka selama Ramadan jangan tinggalkan 3 waktu ini. Pertama, inda fitri, menjelang berbuka, karena Nabi yang mengatakan, salasun la turaddu da'watuhum, 3 orang yang tidak mungkin ditolak doanya. Salah satunya adalah as-saim hina yuftir, orang yang berpuasa ketika menjelang berbuka. Itu mustajab doa. Makanya para ulama menjelang maghrib 10 menit sebelum maghrib itu mereka mengangkat tangan tinggi-tinggi, kemudian mengatakan, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, merdekakan kami dari api neraka. Ya Allah, merdekakan anak kami, istri kami, orang tua kami dari api neraka. Begitu juga apabila masuk di sepertiga malam akhir di bulan Ramadan. Itu waktu mustajab doa. Karena yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dzalika kulla lailatin. Allah itu turun ke langit dunia sepertiga malam akhir, dan itu setiap malam di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Kemudian Allah tawarkan kekuasaannya, Allah tawarkan ampunannya, dan Allah tawarkan istijabah doanya. Kata Allah, man yad'uni fa astajibalah wa man yastaghfiruni fa aghfirullah wa man yas'aluni fa utiyah. Siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ampun ku ampuni, siapa yang berdoa ku kabulkan seluruh doanya. Dan waktu di pagi hari. Maka 6 perkara ini cukup bagi kita mengenal agungnya Ramadan. Ingat, al-a'mal bi khawatimiha, amal itu ditentukan akhirnya. Maka 10 akhir Ramadan sungguh-sungguhlah beribadah, karena dengan itulah Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik dan bimbingannya kepada kita. Subhanakal bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.